Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk belajar walaupun hanya atau melalui layar saja. Untuk menjaga kesehatan, karena sehat itu penting, sehat itu mahal, jangan lupa 3M-nya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Untuk absensinya, saya sediakan form di description box, jadi nanti kalian isi batas waktu pengisiannya sampai jam 12 siang ini. Jadi teman-teman punya waktu kurang lebih 5 jam untuk mengisinya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Apa sih yang menyebabkan larutan itu, atau ditandai dengan apa larutan itu termasuk ke dalam larutan elektrolit, ataupun sebaliknya, ketika tidak ada gelembung gas, tidak menyala atau mati lampu elektrodanya, maka larutan tersebut termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Sedangkan ketika suatu larutan itu menghasilkan gelembung, kemudian juga ketika diuji menggunakan lampu elektroda menghasilkan nyala lampu, maka larutan tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit. Nah, dari situ kita hari ini akan belajar mengenai konsep dasar reaksi reduksi dan juga oksidasi. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks, kemudian apa saja peristiwa yang terjadi seputar konsep reaksi reduksi dan juga oksidasi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga manfaat apa saja yang dapat kita peroleh dari konsep tersebut. Secara umum, konsep reaksi reduksi dan juga oksidasi merupakan konsep penggabungan dan juga pelepasan oksigen. Berjalannya waktu, konsep reaksi reduksi dan juga oksidasi berkembang dari semula hanya oksigen, merambah ke elektron, dan juga mengenai kenaikan bilangan oksidasi dan juga penurunan bilangan oksidasi. Salah satu peristiwa dalam reaksi redoks yakni pada apel. Kalau misalkan kita itu mengupas buah apel, kemudian sebagian ditaruh di luar atau di suhu ruangan, akan terjadi perubahan warna dari semula segar menjadi agak coklat seperti busuk ya, walaupun itu tidak busuk. Hal itu terjadi karena adanya perubahan atau adanya reaksi antara enzim yang terdapat dalam apel dengan oksigen, sehingga terjadi perubahan warna yang mungkin kalau misalkan orang nggak tahu itu mengiranya busuk, padahal itu karena adanya reaksi reduksi dan juga oksidasi. Bagaimana sih caranya agar apel itu tetap segar dan juga tidak terjadi perubahan warna menjadi coklat? Yakni dengan merendam apel tersebut dalam larutan garam. Ini berfungsi mengikat enzim yang terdapat dalam apel sehingga apel tersebut tetap segar dan terlihat menarik. Pada hari ini atau pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai pelepasan dan juga penggabungan elektron, kemudian pelepasan dan juga penggabungan oksigen. Yang ketiga ada kenaikan dan juga penurunan bilangan oksidasi. Kemudian yang keempat, kita akan belajar minggu depan, yakni mengenai praktikum sederhana konsep reaksi reduksi dan juga oksidasi. Jadi minggu depan jangan sampai nggak hadir ya, tetap jaga kesehatannya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yakni pelepasan dan juga penggabungan oksigen. Reaksi pelepasan oksigen dari suatu zat atau unsur maupun senyawa. Zat yang melepas oksigen disebut dengan oksidator. Nah, prosesnya itu dinamakan reaksi reduksi, sedangkan zat yang melepas oksigen dinamakan oksidator. Contohnya pada 2KClO3 menjadi 2KCl dan juga 3O2. Nah, yang berperan sebagai oksidator di sini adalah 2KClO3, sedangkan prosesnya dinamakan reaksi reduksi. Es
pada 2KClO3 berarti solid, artinya padatan, sedangkan pada O2 G itu berarti fasenya gas. Kemudian ada pengikatan oksigen. Reaksi penggabungan oksigen dari suatu zat atau unsur maupun senyawa, zat yang menerima oksigen disebut dengan reduktor. Contohnya adalah 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Nah, di sini yang berperan sebagai reduktor adalah 2MgO karena terjadi penggabungan atau pengikatan oksigen dari 2Mg dan juga O2. Nah, proses reaksinya disebut dengan reaksi oksidasi, sedangkan 2MgO atau zat penggabungnya disebut dengan reduktor. Dari teori tersebut, kita dapat melihat bahwa keduanya atau reaksi pelepasan dan juga penggabungan oksigen dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada reaksi reduksi dapat kita temukan dalam proses fotosintesis. Kemudian pada reaksi oksidasi kita temukan dalam perkaratan. Perkaratan dapat kita minimalisir dengan dilakukan pengecatan. Selain itu juga dapat direaksikan dengan tembaga. Konsep yang kedua yakni konsep reaksi reduksi dan juga oksidasi dalam penerimaan dan juga pelepasan elektron. Reaksi reduksi merupakan reaksi penerimaan elektron. Oksidator merupakan zat yang menerima elektron. Jadi dalam contoh itu pada Fe3+ dengan fase aqueous ditambahkan satu elektron menghasilkan Fe2+. Dalam hal ini yang berperan sebagai oksidator yakni Fe2+ karena zat Fe2+ itu menerima elektron gitu. Sedangkan reaksinya, reaksi Fe3+ plus E- menjadi Fe2+ dinamakan proses reaksi reduksi. Sedangkan pada proses pelepasan elektron disebut dengan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi, zat yang melepas elektron disebut dengan reduktor. Contohnya pada 2-imine fase aqueous menjadi atau melepas menjadi I2 plus 2E. Nah, yang berperan sebagai atau yang zat yang melepas elektron itu 2I. Nah, peristiwa reaksi reduksi dan juga oksidasi dalam konsep pelepasan dan juga penerimaan elektron dapat kita temui dalam penyepuhan emas. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun ibu-ibu teman-teman itu punya emas yang sudah kurang enak dipandang, lebih baik disepuh, jangan diganti gitu, karena bisa hemat, kan lumayan. Selain itu juga pada reaksi oksidasi kita dapat menemukannya pada campuran AfCl3, yakni dapat kita manfaatkan untuk pengolahan air limbah. Kemudian konsep yang terakhir yakni kenaikan dan juga penurunan bilangan oksidasi. Apa sih bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi merupakan muatan yang dimiliki oleh suatu atom akibat melepaskan atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, reaksi reduksi itu sendiri terjadi jika suatu reaksi mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan suatu reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi kalau misalkan reaksi reduksi itu penurunan, sedangkan reaksi oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi secara umum itu dibagi menjadi dua, yakni unsur bebas bilangan oksidasinya itu 0 dapat kita temui pada senyawa O2, N2, H2. Sedangkan dalam bentuk senyawa itu dibagi menjadi 5. Ada bilox A. Sedangkan pada bentuk senyawa dibagi menjadi 5. Ada bilox H yakni +1. Secara umum ya dapat kita temui pada HCl, kemudian juga HCN. Selain itu juga ada bilox O yakni 2, dapat kita temui pada H2O. Kemudian bilox F
biloxnya itu -1, kemudian ada bilox logam sesuai dengan golongannya, misalkan NaCl, Na pada golongan 1 sehingga biloxnya itu 1. Yang terakhir ada bilox ion. Bilox ion itu sesuai dengan muatannya. Kalau misalkan contohnya NH4+, maka biloxnya itu 4. Contohnya pada reaksi Cr2O3 ditambah 2Al menjadi 2Al2O3 plus 2Cr. Nah, dari perhitungan di samping dapat kita tentukan, yakni pada Cr2O3 dalam fase aqueous itu biloxnya yang dapat kita ketahui adalah O, yakni -2. Caranya seperti gambar pada gambar ya, yakni diketahui bahwa bilox dari Cr adalah 3, sedangkan 2Al biloxnya adalah 0 karena Al merupakan unsur bebas. Dalam hal ini merupakan unsur bebas. Kemudian pada 2Al2O3, 2 di depan merupakan koefisien sehingga menjadi pengalih utama. Jadi 2 kali 2Al kali 3O, jadi menjadi 4Al plus 6O sama dengan 0. Sehingga dihasilkan bahwa bilox dari Al adalah 3 plus 2Cr. Cr ini merupakan unsur bebas sehingga bilox dari Cr adalah 0. Nah, pada reaksi tersebut dapat diketahui bahwa bilox dari Cr2O3 adalah 3, sedangkan 2Al adalah 0, kemudian 2Al2O3 adalah 3, dan yang terakhir 2Cr adalah 0. Sehingga dapat ditentukan bahwa dari Cr2O3 menjadi 2Cr terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 3 menjadi 0, sehingga hal tersebut merupakan konsep reduksi. Sedangkan dari 2Al menjadi 2Al2O3 terjadi kenaikan dari 0 menjadi 3, sehingga konsep tersebut dinamakan konsep oksidasi. Mungkin dari penjelasan yang tadi sudah saya paparkan, adakah yang masih dipertanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, terima kasih. Saya akan menekankan bahwa reaksi reduksi itu merupakan reaksi pelepasan oksigen, pengikatan elektron, kemudian juga penurunan bilangan oksidasi, dan bertindak sebagai oksidator. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen, pelepasan elektron, kemudian juga kenaikan bilangan oksidasi, dan juga bertindak sebagai reduktor. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Selanjutnya kita akan bertemu minggu depan dengan praktikum sederhana tentang konsep reaksi reduksi dan juga oksidasi. Jadi dipersiapkan ya kalau misalkan teman-teman punya jas lab di bawah. Selain itu juga besok diwajibkan untuk memakai masker dan juga sarung tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dalam praktikum itu dilakukan secara berkelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 anak. Saya bagi aja ya. Kelompok 1 itu terdiri dari absensi 1 sampai 4. Sedangkan kelompok 2 itu absensi 5 sampai 8. Kemudian kelompok 3 itu absensi 9 sampai 12 dan seterusnya ya. Tugas untuk hari ini yakni setiap kelompok itu membuat mind mapping mengenai konsep reaksi reduksi dan juga oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pengumpulannya itu minggu depan. Jadi setelah praktikum kita mengumpulkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.